Halo, perkenalkan saya Ilham Williansyah, NRP 150 120 164 dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya tahun 2020. Di sini saya akan berpidato, bermonolog tentang kewarganegaraan dan juga COVID-19. Berawal dari Januari tahun ini, 2020, Indonesia diberi kejutan yang sangat hebat. Di dalam negara kita diberi kejutan oleh banjir yang melanda ibu kota, banjir yang sangat besar. Dan sebuah berita yang pada saat itu orang Indonesia berpikir bahwa ya udahlah ya gitu. Berita bahwa ada sebuah virus baru dari Wuhan, Cina yang mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi pada saat itu masyarakat Indonesia tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena wawasan Indonesia tentang satu sama lain, tentang kebangsaan kita beranggapan bahwa virus kayak gini mah di Indonesia kecil, kita kuat kok, kita bisa mengatasi hal tersebut kok. Wawasan ini tertanam kuat di seluruh kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, atau mungkin bahkan orang yang akan meninggal. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena pada awal Januari saat virus ini mulai gempar di seluruh dunia dan Jakarta terkena banjir yang kotor, yang penuh dengan bakteri, orang-orang, anak-anak, remaja, orang dewasa masih suka bermain air di tengah comberan hasil banjir tersebut. Karena kita percaya bahwa apa yang terjadi di luar sana ya akan tetap berakhir dari luar sana, tidak akan masuk ke sini gitu. Kita kuat dan kita percaya itu pada waktu itu. Januari berlalu, banjir sudah selesai. Februari datang, Maret hadir, Maret selesai. April datang tapi dia tidak sendirian. Dia membawa teman dari luar negeri. Dia membawa teman yang kita tidak pikir akan sampai ke sini. Coronavirus, COVID-19. Orang Indonesia dengan persiapannya yang sama sekali tidak matang atau bahkan tidak bersiap sama sekali, khawatir, panik saat tahu bahwa virus ini bisa datang ke Indonesia ini. Pemerintah yang tahu akan identitas masyarakat Indonesia berusaha menghentikan kepanikan ini tentunya, dan berusaha menghentikan persebaran virus yang semakin luas. Bagaimana caranya? Uniknya pemerintah berusaha menghentikan kepanikan dengan menambah kepanikan, berusaha menghentikan informasi yang tersebar secara luas dengan memberikan informasi secara langsung dari pemerintah tiap harinya. Tapi cara ini berhasil. Cara ini berhasil mengurangi drastisnya pertambahan COVID. Dengan cara menahan orang, dengan kepanikan itu orang akan tetap tinggal di rumah, akan terkurung, akan terkarantina secara mandiri. Ya tentunya kita menurut karena kita takut dan kita ingin tetap hidup. Cara ini berhasil untuk beberapa waktu. Hingga akhirnya April, Mei, Juni, Juli, kita tetap melakukan karantina ini secara mandiri-mandiri. Virus masih tetap berlangsung dan kita semakin resah. Kita tidak bisa terkarantina seperti ini. Ini tidak sesuai dengan ideologi kita, ideologi masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila, ideologi gotong royong. Yang kita harus bertemu dengan orang lain, kita harus saling menguatkan satu sama lain, kita harus berkomunikasi. Semakin resah, kita merasa bahwa apa yang bisa kita lakukan agar bisa keluar dari kekangan diri sendiri seperti ini. Mulai berpikir, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, bahkan dunia mulai berpikir bahwa karantina tidak sesuai dengan jalan hidup kita. Kita berusaha mencari sebuah normal di saat yang tidak normal sekarang. Kita menciptakan sebuah normal yang baru, new normal. Cara ini yang kita lakukan sekarang. Kita berusaha keluar dari rumah, berusaha melakukan aktivitas seperti biasa, tapi sesuai protokol yang berlaku. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer, berkomunikasi dengan orang dalam jarak yang secukupnya. Dengan harapan, hal ini akan mengurangi pertambahan COVID-19. Dengan harapan, kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya hingga semua ini selesai. Sudah bukan saatnya kita berusaha menghentikan COVID. Tapi sudah saatnya kita untuk berdamai,
dan berusaha hidup berdampingan dengan COVID. Itu yang dibilang oleh presiden kita kala itu. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Dengan harapan kita masih tetap bisa bertahan dan survive saat COVID ini selesai. Dengan harapan cara new normal ini benar-benar bisa menghentikan COVID, tapi tetap bisa menjalankan hidup kita seperti biasanya. Dan saya harap ini bukan sekedar harapan belaka, tapi merupakan sebuah realitas yang bisa kita capai. Saya Ilham Iliansyah, terima kasih.